ذكره. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di kajian pekanan Ummahat Mushola Baitul Quran. Semoga ini menjadi penambah keimanan yang telah ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tadabbur Al-Quran kita, surah Al-Baqarah ayat 229, melanjutkan ayat yang sebelumnya. Masih berhubungan dengan keluarga yang penting, yang sangat penting kita bahas. Ayat 229 sampai 230. Sudah ketemu? Melanjutkan ayat yang sebelumnya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan wa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah wa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhima fima iftadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud dhalimun. Wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Wa in talaqaha fala junaha alayhima ayyataruja'a in dhanna yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Mana Mama Ibnu? Belum hadir. Iya. Baik, kita terjemahkan sama-sama ya. Atau ada yang mau menerjemahkan sebelum kita bahas? Ya, terjemahnya tahu, kemudian kita apa yang disampaikan para ulama ini terkait ayat ini. Silakan ayat 229 sampai 230. Iya. Suami dapat dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang diberikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan Allah,
menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Baik, itu terjemahannya. Terima kasih. Sudah ada gambaran terjemahnya, walaupun pemahamannya belum ini. Baik. Dalam kitab Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi belum menjelaskan secara gamblang ya, karena beliau itu ahli tafsir sekaligus ahli hadis juga ahli fikih. Jadi ketika menjelaskan ayat ini kan ada masalah fikihnya, beliau cukup gamblang, berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain yang hanya singkat. At-talaqu marratan. Tolak yang bisa dirujuk itu adalah talak dua maksudnya. Marroh itu kali, tain dua, ya tolak ya talak. Sudah jadi bahasa sehari-hari. At-talaqu marrotain. Tolak yang bisa dirujuk itu ada dua. Berarti talak tiga tidak bisa dirujuk. Itu disebut talak bain. Bain itu dari kata ba'ana, terpisah, terputus. Kalau rujuk, talak rujuk itu talak raj'i namanya. Talak satu, talak dua masih bisa dirujuk ketika masih masa iddah. Gitu. Nah, ayat ini turun di latar belakang ibu. Di sini dijelaskan ruwiyan Urwah bin Zubair, dari sahabat Urwah bin Zubair ya. Beliau menyampaikan, karena nasu fi ibtida, kebiasaan manusia di awal-awal Islam dulu ya, dulu di sana di Mekah, di Madinah, yutallaquna min ghairi hasrun wala adin. Mereka mentalak istrinya seenaknya saja, tidak ada batasan, tidak ada bilangan. Bahkan katanya sampai ratusan kali ibu ditalak, rujuk lagi sebelum habis masa iddah, talak lagi, rujuk lagi. Perempuan itu jadi permainan waktu zaman awal-awal Islam seperti itu ya. Wa kana rujulu yutallaqu imra'atah ya. Itu tadi ketika mereka menceraikan istrinya seenaknya saja. Wa idza qarabati inqida'a iddatiha rajaiha summa talaqaha kadzalika rajainya yaksidu mudarrataha. Begitu seterusnya. Talak lagi sebelum masa iddah habis rujuk lagi, talak lagi, rujuk lagi, talak lagi. Perempuan dipermainkan karena dengan maksud yaksidu mudarrataha, dengan maksud menyakiti perempuan zaman dulu. Maka turunlah ayat ini untuk dibatasi, untuk jangan main-main sama pernikahan dan menjaga hak-hak perempuan yang zaman dulu dianggap, mohon maaf, perempuan hina. Ratusan kali ditalak, maka ratusan kali juga dia rujuk. Nah, itu kan zaman dulu. Lahir turunlah ayat ini, at-talaqu marratan, dibatasi hanya 2 talak saja yang bisa dirujuk. Setelah itu nggak boleh, harus. Nah, at-talaqu marratan yakni at-talaqul ladzi yamliku raj'ata 'iqbatu marrat. Jadi 2 talak, talak 1 dan talak 2 ini yang bisa dirujuk. Faidah tolakon salasatan fala tahilullahu illa ba'da nikah jawzan akhar, kata Imam Al-Baghawi. Setelah talak 3 maka tidak boleh, tidak halal. Tapi kalau tidak halal, haram bu ya, haram untuk dinikahi kecuali dia nikah lagi sama suami yang lain, sama laki-laki yang lain. Itu akan kita bahas, ada di ayat 230-nya. Seperti itu. Itu at-talaqu marratan. Talak 1, talak 2 boleh rujuk sebelum masa iddahnya habis. Berapa bulan bu masa iddahnya? 3 bulan untuk masa iddah cerai. Itu. Lalu
talak 3 itu boleh nggak sekaligus, gitu kan? Nah, menurut 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, siapa lagi? Imam Hanafi, itu sekali ucap sudah jatuh talak 3. Maka hati-hati ibu ya. Bukan ibu, suaminya hati-hati. Tetapi ada pendapat lain dari Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak. Sekali ucap saya talak 3, tidak jatuh talak 3, tetap talak 1, seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab juga di masa Abu Bakar, awalnya talak itu dianggap 1, tidak berlaku 3 talak sekaligus. Namun waktu itu dibikin mainan Bu sama suami, ya, sama suami yang kurang pemahaman ya dan kurang ajar, dibikin mainan sehingga Umar bin Khattab merubah yang tadinya menganggap talak 3 cuman tetap talak 1 hitungannya dijadikan talak 3 juga gitu, karena dibikin mainan sebagai hukuman dari Umar bin Khattab. Jadi bagaimana nih kesimpulannya tentang talak 3? Talak 3 memang masalah ijtihadiyah, ada perbedaan para ulama ya. Walaupun imam 4 mazhab sepakat jatuh talak. Namun kalau dalam kasus tertentu, itu bahasa Sunda ya. Kalau si suaminya dia nggak paham ilmu agama, tiba-tiba dia mengucap talak 3, nah itu boleh ngambil pendapat yang lain sebagai tahfif. Kan gitu kaidah fikih itu, atau taisir. Taisir itu kemudahan, atau tahfif keringanan. Cari yang lebih mudah, cari yang lebih ringan. Maka ambil pendapat yang lain yang tidak jatuh talak 1. Atau biasanya ada mediasi di kantor urusan agama, di pengadilan agama, bahwa ini kurang pemahaman nih atau sudah emosi banget gitu, jadi mohon ditinjau sama pengadilan agama, jangan sampai jatuh talak 3 gitu. Biasanya alurnya begitu Bu ya. Nah itu memang ini ada perbedaan pendapat di para ulama tentang talak 3, apakah 1, 2, 3 atau sekali mengucap gitu. Tapi ini juga bisa menjadi solusi bagi yang si istrinya istrinya maksiat Bu, selingkuh misalkan, ketahuan sama suaminya, nggak mungkin suami talak 1 Bu ya, talak 3 Bu ya. Ini mengakomodir rasa kekecewaan suaminya ya kan, nggak mungkin talak 1 kalau kedapatan istrinya misalkan selingkuh. Biasanya saya talak 3, kamu sekalian lagi. Nah ini berlaku ya. Itu masalah talak. Kemudian kalimat wa imsakum bil ma'ruf, maka Pak imsak itu dikata menahan Bu ya. Imsak kan pernah dengar Ibu imsak? Nah itu imsak, cuma dalam konteks ayat ini diterjemahkan rujuk, jadi menahan kembali ya, perkawinannya. Pak imsakum bil ma'ruf, maka rujulah dengan cara yang baik gitu. Nah kalau selagi masa idah, talak 2 itu boleh rujuk lagi, yang tempo lalu dibahas ya, nyambung dengan ayat ini. Boleh dirujuk lagi gitu. Bagaimana cara rujuknya? Rujuk, kalau bahasa kita rujuk, karena ain jadi kaf kan, rujuk jadi rujuk, korek jadi korek ya. Apalagi macam banyak lah, ain jadi kaf ya. Rujuk ya, cara rujuknya Imam Syafi'i lebih hati-hati, harus ada ikrar dan disaksikan beberapa saksi lah ya, tetangga dekat atau tokoh masyarakat. Itu ikrar, saya kembali ya deh ya, nah, disaksikan dengan tokoh atau tetangga. Tapi kalau mazhab yang lain cukup berhubungan suami istri saja Ibu ya, itu sudah rujuk Bu ya. Juga masuk itu udah rujuk itu sebetulnya. Itu ya, itu rujuk kalau sebelum masa idah habis, seperti itu. Aw tasrihum bi ihsan, atau lepaskan, memakai kata syarih, atau lepaskan atau ceraikan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik.
Kalau rumah tangga ini tidak bisa diselamatkan, maka cerai dengan baik. Bi ihsan itu jangan ada dendam, Bu. Ya, suami istri jangan ada dendam. Ya memang gak bisa disatukan begitu, maka lepaslah dengan cara yang baik. Jangan saling menyakiti, Bu ya. Karena ada tuh ketika udah cerai berantem itu mantan istri sama mantan suaminya, Bu ya. Berebut anak lah, berebut inilah, berantem, putus silaturahim dan lain sebagainya. Jangan gitu. Kalau yang paham ilmunya seperti itu, karena ini au-tasrihun bi ihsan, maka ceraikanlah, lepaskanlah dengan cara yang ihsan, yang baik. Kalau tadi rujuk dengan cara yang ma'ruf, kalau ini dengan cara yang ihsan. Ma'ruf dan ihsan sama-sama baik ya. Cuman kalau ihsan itu levelnya lebih mulia. Kalau ma'ruf baik secara adil, secara umum, jadi jalankan rumah tangga secara adil ya, hak suami istri dipenuhi lagi. Tapi kalau cerai lebih baiknya lebih mulia ya, maka maksudnya hindari permusuhan antar suami istri, bahkan antara keluarga besar, apalagi ada anak itu. Jadi kalau memang harus cerai, cerailah dengan cara yang ihsan, karena yang jadi korban kalau tidak harmonis ya, kalau masing-masing menyimpan permusuhan, yang jadi korban utama adalah anak susah ketemu sama ibu, sama ayahnya, sama neneknya dan lain sebagainya. Begitu kan dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Lalu bagaimana cara menceraikan, Bu? Menurut Imam Abu Hanifah ya, as-sharihul lafadz ya, lafadznya harus jelas, harus sharih, atau dalam istilah bahasa kita Indonesia eksplisit, harus jelas. Apa yang eksplisit menurut Abu Hanifah? Ada 3, Bu. Tolak, kata tolak. Jadi kalau suami ya, kalau at-tolaqu min ghairi niyah, kalau dengan kata-kata ini walaupun tanpa niat sudah jatuh talak nih, Bu. Hati-hati, Bu ya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau suami mengucapkan 3 kata ini walaupun tidak ada niat, itu sudah jatuh talak ya. Yang pertama adalah at-talaq, misalkan saya talak kamu, itu sudah walaupun tidak ada niat, itu sudah perceraian. Atau dengan kalimat pirok itu cerai kan, kalau di Sunda itu dipirak, ya ada orang Sunda di sini. Diceraikan itu di Sunda itu dipirak, bahasa halus, padahal dari bahasa Arab pirok, jadi ceraikan gitu. Saya abdi piraknya gitu, itu udah jatuh talak. Pirak itu dari bahasa Arab. Atau dalam bahasa saroh itu dilepas. Dek, saya lepaskan kamu ya, itu sudah jatuh talak, Bu ya. Itu ya, saya lepaskan, saya ceraikan, saya talak, itu tanpa niat sudah jatuh talak. Maka kasih tahu anak-anak kita yang cowok terutama, jangan sampai keluar kata-kata ini kepada istrinya. Itu Bu ya. Nah, maksudnya tanpa niat itu begini, Bu. Tapi kalau bahasa halus, bahasa sindiran itu perlu dipertanyakan niatnya. Misalkan begini suaminya, ayo deh pulang ke rumah ibumu, itu belum tentu jatuh talak. Kalau niatnya hanya marah aja gitu, marah gitu, cekcok, pulang ke rumah ibumu, ya, nah itu belum tentu jatuh talak. Karena tidak, bahasanya tidak tidak eksplisit, tidak jelas gitu, Bu ya. Siapa tahu disuruh pulang atau disuruh liburan, Bu ya. Suruh liburan dulu ke rumah orang tuanya. Tanya dulu, Mas, ini disuruh pulang, suruh liburan ya? Iya, gitu ya. Belum, nah itu maksudnya. Pulangkan saja ya. Apa ada nyanyi, Bu ya? Apa? Ini ada niatnya ya? Oh, betar ya salita. Nah, itu. Belum tentu pisah itu, Bu, kalau lagu itu ya. Ya, belum tentu pisah. Itu maksudnya. Atau bahasa apa lagi, Bu ya? Itu bahasa apa lagi itu? Silakan pulang ke rumah ibu orang tuamu, itu belum tentu jatuh talak kalau tanpa niat. Tapi kalau niat di dalam hati untuk menceraikan, jatuh talak. Nah itu.
Tapi yang digarisbawahi kalau katanya implisit atau syar'i kalau dalam bahasa fikihnya itu sudah jatuh talak. Ya, itu hati-hati dengan kata itu si suami. Karena suami punya talak kalau perempuan punya iddah. Itu. Lalu kalimat berikutnya. Jelas sampai sini, Bu? Jelas ya? Lalu kalimat berikutnya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuna. Tidak halal berarti haram, Bu. Kalau tidak halal berarti haram. Wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, suami maksudnya kalau kalian itu, an ta'khudhu mimma ataitumuna, untuk mengambil dari apa-apa yang kalian telah beri hunna kepada mereka para istri. Jadi kalau suami menceraikan istrinya tidak boleh mengambil pemberian sebelumnya, baik itu mahar ya, baju diambil lagi sama suaminya. Kalau bercerai nggak boleh ya. Itu nafkah, mahar pun tidak boleh diambil gitu ya. Bahkan rumah itu bagian dari nafkah sebetulnya ya. Tapi kalau rumahnya yang mewah nggak tahu tuh, jadi berebutan kalau rumahnya miliaran mungkin ya. Tapi kalau perumahan biasa itu nafkah bagi istrinya. Ya apalagi suaminya punya rumah yang lain, seperti itu ya. Minimal mahar yang dimaksud di sini jangan diambil lagi, ya. Nah, jangan diambil lagi ketika menceraikan si perempuan, seperti itu ya. Ini dijelaskan. Syai'a yang dimaksud adalah min muhuro wa ghairuha, yaitu mahar atau yang lainnya. Istisna hulu, kecuali hulu. Kalau hulu boleh si laki-laki menerima tebusan. Tahu nggak hulu, Bu? Hulu itu cerai yang digugat oleh istri. Kalau cerai yang digugat oleh istri, maka si suami boleh menerima. Dan syariatnya perempuan harus ngasih iwat, ngasih tebusan, yaitu mengembalikan mahar atau yang lainnya. Seperti itu namanya khulu ya. Istri tidak punya talak tapi bisa mengajukan khulu ke pengadilan agama. Itu nanti pengadilan agama manggil suaminya hadir, nanti ada mediasi ya, tidak langsung diputus, Bu. Pengadilan agama itu gak mau langsung menjatuhkan. Di mediasi kalau nggak bisa mediasi walaupun suaminya nggak hadir maka akan dijatuhkan sama hakim di pengadilan agama, seperti itu. Tapi tidak sembarangan, Bu. Tidak sembarangan main hulu. Karena perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas, maka dia ya, kata Rasulullah SAW, ayyuma imro'atin, siapa saja perempuan sa'alat zawjaha, tolak yang meminta bercerai kepada suaminya ya, bighairi ma ba'sin, tanpa sebab yang jelas, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi istri-istri itu mencium baunya surga. Naudzubillah min. Kalau memang istri punya hak hulu, tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, maka haram bagi istri itu mencium baunya surga. Mencium baunya surga aja haram, apalagi masuk, Bu. Nah, ini diancam oleh Rasulullah lewat hadisnya. Jangan sembarangan pegang mentang-mentang udah nggak suka nih lihat suami ya, sudah gendut, bisa sudah tua, minta cerai. Nggak boleh, Bu. Itu bukan alasan yang pas. Kan banyak sekarang, Bu, para yang sudah diangkat jadi PNS. Ibu dengar gak? Yang sudah diangkat jadi PNS rame-rame menggugat ke pengadilan. Kalau dianggap suaminya penghasilannya sedikit, jangan digugat, Bu. Penghasilan suami sedikit, nggak puas, jangan digugat. Itu bukan sebab yang dibolehkan, gitu, Bu ya. Kalau suaminya kan kerja penghasilan sedikit, dia sudah jadi PNS, direndahkan, digugat, kan begitu. Itu banyak, Bu, sekarang berita. Udah diangkat jadi PNS perempuannya, ramai sekarang rame-rame di pengadilan agama menggugat cerai. Itu kalau alasan itu nggak boleh. Ya,
Apa yang dibolehkan? Yang dibolehkan kalau si suaminya mukul, KDRT, gitu. Atau si istrinya dia sama sekali tidak ada rasa suka sama suaminya, ya. Ini diterusin juga nggak bakal ini nih. Takut saya musus, takut saya membangkang sama suami dan maksiat sama Allah, ya. Sudah malas pokoknya bawaannya, ngasih makanan aja udah malas, apalagi di tempat tidur melayani udah nggak mau. Nah ini dibolehkan, ya. Kalau kondisi seperti itu, ya, misalkan jika kata punya hutang, ya, punya hutang dipaksa nikah, akhirnya si istrinya ya tersiksa, itu boleh menggugat tuh, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan ini, yang namanya Habibah binti Sahal. Zaman dulu, zaman Rasulullah, ada yang namanya Habibah binti Sahal, berarti anaknya Pak Sahal, ya. Habibah anaknya Pak Sahal zaman Rasulullah, ya. Karena tahta Sabita bin Qais, dia adalah istri dari Sabit bin Qais, istri dari Pak Sabit bin Qais, ya. Wa kanat tadawwadahu wa huwa yuhibbuha. Sabit itu Habibah itu sangat tidak suka sama suaminya. Wa yuhibbuha, dan suami sebaliknya sangat cinta sama istrinya, tetapi dia suka mukul. Cinta tapi suka mukul, ya. Kan aneh Bu, ya. Ya maksudnya mungkin saking cintanya, saking apanya, ya kadang-kadang dia cemburuan, ya, dikit-dikit marah, tersinggung, kan sudah begitu, ya. Bakana bainahuma kalam, mereka sering terjadi konflik Bu, sering terjadi konflik, ya, di rumah tangganya. Fa'atat abaha fasyakat ilaihi zaujaha, ya, maka istri Habibah itu datang kepada bapaknya untuk mengadu tentang perihal suaminya. Wa qalat lahu, Habibah itu berkata kepada bapaknya, innahu yusi ilayya wa yatribani, dia itu buruk perangainya, ya, walaupun cinta kepada saya tapi buruk perangainya. Ilayya wa yatribuni, dan dia pun suka memukul aku, gitu. Suka memukul aku, ayah, itu Kang Sabit itu, gitu. Apa perkataannya ayahnya? Pakola irji'i ila jaujaka fa inni aqrabu lil mar'ati ala nazzalu rafa'u bidahi tasabbu zaujaha. Kata ayahnya malah, sono kembali lagi sama suamimu, gitu. Aku tidak suka istri yang selalu mengadu tentang keburukan suaminya. Apa hikmahnya Bu? Hikmahnya baik, ya. Bukan berarti orang tuanya tidak sayang, tapi ini diantara orang tua yang bijak. Kalau hanya sekali, ya jangan langsung jadi kompor, maka udah dinginkan, ayo balik lagi kepada suaminya. Bisa jadi berubah lagi seperti itu, ya. Dan sampai 3 kali ibu datang kepada ayahnya dengan jawaban yang sama, suruh kembali lagi kepada suaminya. Dan ayah tidak suka kalau selalu menjelekan suaminya. Berarti ini ibrah buat kita. Kalau ada konflik rumah tangga, datang ke orang tua, ke bapak, jangan yang buruk-buruk semua dibicarakan suaminya, ya, gitu. Istrinya yang buruk-buruk dibicarakan, gitu. Jangan selalu mengumbar aib keluarga. Maka Balama ro'at anna abaha la yashkiha. Nah, ketika Habibah itu melihat ayah yang tidak mempedulikan, seakan-akan tidak mempedulikan, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Habibah datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasyakat ilaihi zaujaha. Pasyakat itu mengadu, ya. Maka dia mengadu tentang suaminya kepada Rasulullah. Wa aradhu asyara biha min darbihi, sambil memperlihatkan bekas pukulan suaminya, Bu. Memang ada bekas pukulan suaminya Habibah itu, dipukul sama suaminya.
Wa qalat ya Rasulullah, Habibah berkata kepada Rasulullah, la ana wala huwa. La ana wala huwa. Aku tidak, dia tidak gitu kalau terjemahkan, tapi dalam bahasa Arab panjang artinya tuh la ana wala huwa tuh aku tidak sanggup lagi hidup sama dia, tidak cocok lagi hidup sama dia. Wala huwa, dan dia pun tidak cocok, tidak layak jadi suami aku, itu maksudnya la ana wala huwa itu ya. Kalau bahasa Arab, kalau di sini la ana wala huwa, bukan saya, bukan dia, apa katanya ya? Ya apa katanya, dengerin itu kalau di Arab. La ana wala huwa. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sabit, maka Rasulullah memanggil Sabit ya, memanggil pas Sabit. Lalu nanya Rasulullah ke Sabit, faqala ma laka wa li ahlika? Apa masalahmu dengan istrimu? Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Sabit enggan Bu di hadapan Rasulullah, malu Bu. Dia bilang, kata Sabit, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan ma'ala wajhi ardi ahabbu ilayya min ghairak. Demi engkau yang mulia dengan kebenarannya ya, dengan kedudukan engkau ya, sungguh tidak ada perempuan yang dicintai selain dia gitu. Jadi dengan bahasa yang halus, karena di depan Rasulullah Bu ya. Jadi intinya dia itu cinta sama istrinya, tapi dia membenarkan perangai buruknya, suka mukul gitu. Gitu Bu ya. Nah, kemudian kata Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa pendapatmu ya Habibah? Maka Habibah bicara, faqalat shadaqa ya Rasulullah, memang betul yang dikatakan itu Sabit itu ya, dia itu cinta tapi memang perangnya seperti itu, cuma dia tidak mau jujur aja, tidak mau ngomong vulgar gitu ya. Jadi dengan bahasa itu dia sudah mengakui sebetulnya. Walakinna qad khasyitu ayyuhlikani faharizni minhu ya. Akan tetapi aku takut, kata Habibah, takut aku celaka kalau terus dipukul sama suamimu. Faharizni, maka pisahkan aku ya Rasulullah. Gitu Habibah itu mengadu ya, minhu dari dia gitu. Maka Rasulullah bicara lagi kepada Sabit, dan kemudian Sabit menjawab mau mengikuti ya, asal ada qala Sabit. Kemudian Sabit berkata, qad ataituha hadiqatu bal taradda alayya wa akhallis sabilaha. Baik kalau begitu ya, disaksikan Rasulullah disuruh pisah, tapi aku pernah memberikan kebun kepada dia, maka kembalikan kebun itu kepadaku, kata Sabit, maka aku akan ceraikan Habibah. Gitu Bu ya. Itu asal mula khulu, itu iwat, perempuan boleh ngasih tebusan kepada sang suami. Kemudian Rasulullah berkata kepada Habibah, turaddina alaiha liqadhi wa tumlikina amraki. Habibah, apakah engkau mau mengembalikan kebun itu agar kamu bebas dengan watang liki amri, dengan urusanmu sendiri, itu tidak lagi diikat dengan perkawinan dengan suami yang suka mukul itu? Qalat, Habibah berkata, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan kembalikan kebun itu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sabit, wahai Sabit, khudh minha ma'ataituha wa khalis sabilaha. Terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu Habibah. Itu ya. Itu riwayat dulu Habibah sama Sabit. Maka menjadi syariat kalau laki-lakinya berperangai buruk, mukul, main judi online, adu ayam, malas, apalagi Bu, minum khamr, sholat nggak pernah ya, ada yang lain, maka boleh suaminya menggugat itu ke pengadilan agama dengan syarat memberikan tebusan atau iwan.
Ada yang mengatakan sejumlah mas kawin. Ada ulama yang mengatakan tidak semuanya, sisakan sebagiannya, gitu ya. Itu bervariasi. Nanti pengadilan yang akan menentukan biasanya. Pengadilan agama yang akan menentukan apakah sudah terpenuhi syarat hulu, apakah tidak. Itu ditolak sama pengadilan agama. Kalaupun diterima sama pengadilan agama, maka syaratnya iwatnya berapa? Nanti ada mediasi, ada kesepakatan seperti itu ya. Walaupun suaminya nggak datang dalam persidangan itu, hakim yang akan mengambil jatuh talak hulu. Itu namanya hulu. Ada pertanyaan pun tentang hulu? Tadi talak 2, sekarang hulu. Nah, ini perlu dibahas karena kadang-kadang kita aja suka lupa lagi masalah ini Bu ya. Hulu ada masa idahnya nggak Bu? Boleh dinikahi lagi enggak? Kan itu masalahnya. Ayo, hulu ada masa idahnya enggak? Ada enggak hulu? Kan si istri gugat suaminya, ada masa idahnya enggak? Jatuhlah sama pengadilan, berpisah, dan masa idahnya enggak? Ada, tapi berbeda pendapat. Ulama yang satu sama dengan cerai biasa tiga kali kurung. Ulama yang lain 1 bulan kalau hulu. Gitu. Cuma ada perbedaan, dia tidak boleh dirujuk. Hati-hati Bu. Si istrinya, ini saking suaminya memenuhi syarat ini, dia hulu. Tiba-tiba dalam masa idah dia ingin kembali lagi, tidak boleh. Tidak boleh kalau hulu, itu bedanya. Tidak boleh rujuk walaupun sedang masa idah, harus melakukan pernikahan lagi. Nikah jadi harus nikah lagi, nikah baru. Itu bedanya Bu ya. Kan ini harus kita ketahui ini. Jangan-jangan kita tidak tahu. Itu masalah hulu. Jadi dia punya masa idah, tapi tidak boleh rujuk. Dia harus nikah lagi. Harus diadakan nikah ulang gitu. Ada mas kawin, mahar, ada saksi, ada apa lagi? Wali ya, ada akad, ada resepsi. Ada resepsi enggak? Malu Bu ya. Udah digugat ada resepsi ya, malu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, ini istri harus tahu hukum ini. Istrinya ini udah bulat mau mengajukan gugat, tiba-tiba suaminya jadi kaya raya misalkan Bu ya. 1 bulan suaminya kaya raya, dia berubah pikiran, tidak bisa. Harus nikah ulang. Dia harus nikah ulang. Itu bedanya hulu. Ada konsekuensi yang berbeda ya. Jadi nolak gimana? Suaminya maunya mempertahankan, dia lakukan ke pengadilan nih, suaminya nggak mau, nggak ngasih talak lagi atau talak. Iya, itu pengadilan yang akan memutuskan. Pengadilan agama ya, bukan pengadilan kriminal. Pengadilan agama akan memutuskan. Kan tadi itu Bu, syarat dulu dia menyakiti, salah satunya suka memukul. Kalau misalkan gini kan, kalau ke pengadilan itu dipanggil, tapi karena suami nggak mau, terus dimainin nih sama perempuannya, sengaja tuh nggak dikasih tahu undangan dari pengadilan, otomatis nggak datang kan si cowok itu, laki-lakinya nggak datang. Pengadilan bilangnya manggil, akhirnya jatuh talak. Nah itu gimana? Iya, pengadilan udah biasanya dipanggil Bu suaminya lewat surat. Dipanggil. Kalau sengaja si istrinya agar surat itu tidak sampai, maka itu dolim, dosa besar. Ya, itu tadi tidak akan mau cium bau surga. Alhamdulillah, jangan sampai Bu ya. Sholat jungkal tapi tidak diizinkan mencium bau surga karena menggugat cerai tanpa sebab. Kalau pengadilan agama kan dia nggak tahu, dia tidak tahu ini surat bakal sampai apa enggak. Yang penting dia sudah melaksanakan prosedur melayangkan surat panggilan. Nah, kalau panggilan tidak datang terus dan tidak ada jawaban, maka itu prosedural pengadilan agama tetap akan memutuskan apakah diterima, apakah enggak.
di luar itu surat sampai atau enggak ke suaminya, yang ada main dari istrinya, misalkan jangan sampai ke datang ke rumahnya nih dikasih alamat palsu, itu dosa untuk keluarga istrinya. Gitu. Tapi pengadilan akan prosedural. Kalau dipanggil barangkali tidak hadir, maka akan diputuskan, akan digelar perkara, Bu. Ada enggak misalkan jangan sekarang kan ada visumnya, ya, ada ininya, ada saksinya, maka akan diputuskan. Itu udah jatuh. Kalau pengen agama menyampaikan jatuh, ya jatuh. Kalau enggak, ya sebagai suami istri, tergantung keputusan akhirnya bagaimana itu, Bu, ya. Ada lagi itu mulai hulu. Tapi kalau suaminya baik, gara-gara rambutnya berubah minta cerai, itu dosa besar bagi perempuan, Bu, ya. Tidak akan pernah mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Suaminya penghasilannya sedikit, istrinya pejabat, suaminya pejabat, suaminya penghasilannya sedikit, tidak boleh, ya. Yang itu yang kalau suaminya melanggar aturan agama, memukul KDRT KDRT, suami jadi mainan, dipukul, dihantam, tidak ngasih nafkah selama minimal berapa, Bu? 6 bulan. Itu kan ada di sigot tali kan? Saya bersumpah jika selama 6 bulan tidak menafkahi lahir dan batin, maka siap saya digugat ke pengadilan atau menjatuhkan talak. Itu kan ada di sigot tali. Atau suaminya jauh dari hukum Allah, bukan main perempuan, mau nggak punya suami main perempuan, zina, itu boleh digugat. Kalau ada bukti, pengadilan bisa menjatuhkan tanpa kehadiran suami, walaupun sudah dipanggil tapi tidak hadir. Seperti itu, Bu, ya. Tapi ada mediasi, Bu, tidak ujung-ujung jatuh. Ada mediasi panjang itu, Bu. Karena pengadilan prinsipnya tidak mau menceraikan suami istri kalau bisa ingin dipertahankan. Karena nyambung, ya, Bu, ya. An Ibnu Umar, menurut dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min abghadil halal." Sesungguhnya sesuatu yang halal, ya, tapi dibenci ilallahi, di hadapan Allah adalah talak. Jadi sesuatu yang halal namun dibenci adalah talak. Ya. Sesuatu yang halal, inna min abghadil halal ilallahi talak, kata Rasulullah. Sesuatu yang halal tapi dibenci adalah talak. Ya, bisa yang halal tidak pernah dibenci, tapi kalau talak dibenci Allah, Bu. Ya. Karena mudaratnya banyak itu tadi, untuk anak terutama. Halal tapi dibenci, itu, ya. Maksudnya menjaga eksistensi pernikahan, jangan sampai dimainin hak suami dan istri, dijaga unsur-unsur kebaikan di dalamnya, jangan gara-gara konflik sedikit jadi gampang meminta cerai, gampang menceraikan. Selebritis sekarang, Bu, ya, resepsi miliaran, 2-3 bulan cerai. Itu pernikahan jadi permainan, seperti itu, Bu, ya. Nah, ini yang halal tapi dibenci, ya. Tapi kalau memang perceraian jadi solusi terbaik bagi keluarga, itu dibolehkan, itu, Bu, ya. Kalau perceraian jadi solusi terbaik, diceraikan, dibolehkan, seperti itu. Nah, yang dibenci itu seperti itu, Bu, ya. Nah, ini pernikahan jadi mainan. Kan ada tuh di media selebritis, ya, banyak ngundang habis miliaran, tapi ujung-ujungnya dapat kabar cerai, nikah lagi, cerai lagi. Itu kayak pernikahan itu kayak main-mainan, ya. Terus ada konten, Bu, ya, istrinya girang, Bu, banyak kemudian konten makanya yang tidak mendidik, istrinya girang keluar dari kemudian agama bawa hasil, ore saya bebas, saya jadi janda, ya Allah.
Nah, itu kan ya, itu seakan-akan talak itu kan solusi terakhir sebetulnya. Jadi seakan-akan jadi apa ya? Jadi style, jadi hidup. Kalau rumah tangga ada masalah dia nggak mau, solusinya cerai, ya. Dihantam ekonomi sedikit, solusinya cerai. Dihantam masalah anak sedikit, cerai. Nah, itu yang dibenci. Ya. Padahal ibadah rumah tangga itu ibadah yang panjang, Bu ya. 24 jam itu Bu ibadah di rumah itu ya. Ada masalah ekonomi, masalah anak, masalah keluarga, itu ujian selesaikan. Nanti insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu Bu ya. Ada lagi? Kita lanjutkan. Tapi sekali tidak keburu ya Bu ya. Atau kita percepat saja. Maghrib jam berapa maghrib Bu? Jam 6 ya? Ya. Kurang. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu sedikit. Tilka hududullahi, maksudnya tilka hududullahi itu itulah perintah dan larangan Allah. Di pernikahan itu ada larangan, ada perintah. Maksudnya ada aturan dalam pernikahan itu, tidak seenaknya. Wala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui batas. Melampaui batas maksudnya melanggar ketentuan, ya, melabrak larangannya, perintahnya tidak dilaksanakan. Maka wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humud dzalimun. Maka barang siapa yang dia melanggar ketentuan Allah, melampaui batas, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Suami istri yang tidak mematuhi aturan Allah, ya, mentalak seenaknya, meminta cerai seenaknya, bukan talak pencerai itu bukan bagian dari solusi, tapi dari emosi itu, maka mereka melampaui batas Bu ya. Atau banyak kasus Bu ya, suaminya sudah tidak nafkahi istrinya, sudah berselingkuh dengan perempuan lain, tapi tidak mau melepas istrinya, itu juga tidak boleh, karena sudah mendaruratkan istrinya, sudah menyakiti istrinya, tidak gentleman. Walaupun istrinya sabar, tidak mau menggugat ke pengadilan. Kan kalau suaminya buruk perangai, tidak ngasih nafkah, minum-minum, selingkuh, narkoba, tidak akan jatuh talak kalau suaminya tidak ngucapin talak dan si istrinya tidak menggugat, berarti itu sah jadi suami istri. Suaminya seperti itu perangainya jauh dari syariat, tidak ngasih nafkah dan macam-macam, istrinya sabar, ya, sabar dalam artian memikul penderitaan, ya, emang menikmati tidak Bu, menikmati penderitaan, hanya dia sabar. Maka suaminya harus gentle, harus melepaskan istrinya. Dia selingkuh, dia nggak kasih nafkah, nggak pernah pulang, kan banyak seperti itu Bu ya, nggak pernah ketemu anak istrinya sekian tahun, main perempuan, dia tidak ngasih duit, ya, tapi tidak mau menceraikan istrinya, itu tidak boleh, itu tidak gentle, itu dilarang. Maka harus melepaskan suaminya seperti itu. Kalau enggak, mereka melanggar ketentuan Allah, ya, melanggar ketentuan Allah, ya. Jadi yang berdosa besar adalah si suaminya terutama Bu ya. Kalau istrinya karena kesabarannya akan dapat pahala. Istri Firaun tidak minta cerai sama Firaun kan, karena kesabarannya dapat pahalanya. Itu tidak menggugat seperti itu. Bahkan kita dengar Bu ya, ada istri yang sabar mengurus suaminya yang tidak berdaya. Banyak kan Bu ya, tidak punya penghasilan, tidak berdaya fisiknya, ya, tidur bergeletak sehari-hari tidur, tapi istrinya masih muda, sabar. Banyak istri yang kayak gitu, sabar memilih mengurus suaminya, padahal itu sebetulnya bisa menggugat, bisa menghulu, tapi istrinya sabar, itu pahalanya besar, ya. Bukan lagi bau surga yang dinikmati, tapi nanti akan dapat istana di surga karena kesabaran istri. Nah itu pilihan maksudnya.
Kalau dilanggar ini ketentuan Allah sembarangan, maka dia berdolim. Dolim itu apa, Bu? Dolim itu rumah besar maksiat, kafir, terus musyrik, itu disebut orang dolim. Kenapa? Dari kata dolama, gelap kan? Kalau dolim maksudnya nanti di akhirat dia akan gelap, tidak akan disinari oleh pahala dan sebagainya. Dia akan gelap, Bu. Mati lampu aja di sini nggak enak, apalagi di akhirat dia mendapat kegelapan kelak di akhirat. Gitu. Hukumnya dolim. Kalau dolim bahasa kita kan terdolimi, dianiaya kan. Pada akar katanya dolama, gelap. Maksudnya orang yang buat aniaya, orang yang berbuat dosa, kalau di akhirat dia akan mendapat kegelapan, ya, boro-boro cahaya sinar, ya, dari Allah, tapi dia akan mendapat kegelapan, ya, dalam suasana yang mencekam kalau di akhirat. Alhamdulillah, amin. Itu ayat 229. Kita lanjutkan ayat 230-nya. Tanggung karena masih ada waktu. Kemudian ayat berikutnya, fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghayra. Maka jika dia telah mentalaknya, maka tidak halal baginya min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, sebelum dia, ya, menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau ini talak 3, Bu. Kalau talak 3 maka tidak boleh menikah, ya, rujuk, apalagi tidak boleh rujuk, tidak boleh menikah sama istrinya, sama mantan istrinya, hatta tankiha ghairah, sebelum si mantan istrinya nikah dengan laki-laki yang lain, gitu, ya. Kalau talak 3 ini bedanya, tidak ada rujuk dalam talak 3 dalam talak bain, tapi dia boleh menikah jika mantan suaminya menikah sama suami yang lain. Tapi nikah beneran, Bu. Tidak boleh nikah muhallil namanya. Nikah tahlil. Nikah sebagai syarat agar halal dinikahi sama suami yang pertama, tidak boleh. Tapi ini harus nikah beneran. Dan nikah di sini adalah yang dimaksud hatta tankiya zawjan ghayra. Al-Imam Al-Bawi menjelaskan ayat ghairul mutallaq wa yuzamiha wan nikahu yatanawalul wad'i wal aqduz zami'a. Nikah di sini bukan nikah akad nikah saja, tapi al-wad'i ada hubungan, mohon maaf, badan suami istri. Ya. Nikah saja tapi tidak hubungan badan suami istri, tidak boleh. Kalau diceraikan tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus ada nikah dan hubungan suami istri. Sebagai apa? Sebagai hukuman sama suami pertama. Kalau ada jodoh lagi, bahwa istrinya sudah, mohon maaf, sudah dinikmati sama suami yang lain, harus merasakan karena dia sudah menjatuhkan talak 3, wayahna, gitu. Jadi harus ada syarat itu. Nah, ini ada riwayat, Bu, ya, ada riwayat kisah Tamimah dan Roba'ah. Yang artinya beginilah, karena waktunya mepet. Tamimah itu bercerai dengan Roba'ah, suami yang pertama. Kemudian dia menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, ya. Kemudian wa inna ma'ahu mislu hadbatis saw. Tapi dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan minta cerai sama suami yang kedua, akan kembali sama suami yang pertama. Kenapa? Kata Rasulullah, karena wa inna ma'ahu mislu hadbatis saw. Maaf, saw itu baju, hadbah kecil, karena kepunyaan suami itu kecil, kayak ujung baju seperti itu. Jadi tidak pernah berhubungan suami istri. Fatabassa Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum, ya. Maka Rasulullah tersenyum. Aturidina antarji ila Rafa, kalau kamu ingin kembali ke suami yang pertama, ke Rafa, ya. Ya, qalat na'am, kata Tamimah. Qala la hatta yaduku asailataki wa tuduki usailata. Ya, tidak boleh menekah
selama dia tidak menikmati madumu dan kamu tidak menikmati madu suami kedua. Paham kan Bu ya? Tidak boleh dinikah kalau belum berhubungan badan. Jadi tidak asal nikah gitu Bu ya. Tidak asal nikah. Dan kemudian ada kasus yang lain. Masih di zaman Rasulullah. Si suami pertama menceraikan suami istrinya. Kemudian saudaranya menikahkan Bu. Kemudian saudaranya, misalkan si A menceraikan istrinya, lalu saudaranya menikahi istrinya itu tanpa persetujuan istrinya, nikah aja, karena sebagai syarat untuk nanti kalau sudah nikah diceraikan lagi, lalu balik lagi kepada suami yang saudaranya itu. Tidak boleh. Jadi akal-akalan tidak boleh. Jadi tidak boleh nikah akal-akalan, disebut nikah tahlil, nikah karena ingin dihalalkan oleh suami yang pertama. Tapi nikah harus karena sungguh-sungguh keinginan ingin membangun rumah tangga sama suami yang kedua dan sudah melaksanakan hubungan badan suami istri. Lalu kalau takdir lain dia dicerai meninggal atau diceraikan hidup, ya, bukan karena ingin nikah lagi sama yang pertama, itu tidak boleh dinikahi. Seperti itu Bu ya. Nah seperti itu penjelasan para ulama. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalau seandainya ada yang ditalak 3, maka ikuti takdir Allah Bu ya. Bebaskan mantan istrinya. Kalau nanti suatu saat ada jodoh, dia nikah sama perempuan sama laki-laki yang kedua, suami baru. Kalau nanti ada jodoh, kan bakal ada penyebabnya. Bisa jadi dia ditinggalkan meninggal atau diceraikan secara memang bukan disengaja, memang tidak cocok aja, cerai. Maka itu boleh nikah sama suami yang pertama. Tapi kalau nikah karena ingin muhal itu, ingin dihalalkan, apalagi tidak hubungan suami badan, suami istri, maka tidak boleh. Itu kata sebagian ulama fasid nikahnya rusak. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan di sini yang artinya ya, apabila dalam perkawinan itu tidak ada syarat, misalkan begini Bu, oke lah saya mau menikah sama kamu, sama suami yang kedua, tapi asal sekian bulan saya ceraikan, gitu. Oke, kata suami yang kedua nggak boleh ya, karena itu masang syarat, ya. Walau ya. Tapi kalau dia tidak masang syarat, ya, nikah sama suami yang kedua dan dia tidak masang syarat secara eksplisit, secara jelas, dan kemudian di dalam hatinya masih ingat sama suami yang pertama Bu, masih cinta pertama sama suami yang awal, dalam hatinya ada keinginan untuk balik lagi, itu nikahnya tetap sah tapi makruh. Itu kata para ulama, nikahnya tetap sah tapi makruh. Kalau yang pertama nikah hanya asal-asalan, ada jadi syarat bisa nikah sama suami yang pertama, itu nikah mufasid, nikahnya rusak. Tapi kalau nikah tanpa syarat itu yang diucapkan tanpa ada perjanjian, tanpa ada email, tetapi di dalam hatinya masih ingat suami yang pertama. Ya mudah-mudahan suatu saat balik lagi nih, nikah lagi nih. Nah itu makruh Bu, dibenci, makruh. Itu bisa dipahami Bu ya? Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu barangkali kita bicara tentang talak 1, talak 2 boleh dirujuk ya selagi masa iddah. Kemudian ada talak bain, talak 3 tidak boleh dirujuk. Kalau mau nikah lagi harus diselingi nikah sama suami yang lain, dan bukan nikah pura-pura, bukan nikah tipu daya, dan harus ada hubungan suami istri dengan suami yang kedua sebagai hukuman ya. Kemudian hulu dalam kondisi tertentu, istri teraniaya oleh suaminya, perangainya, agamanya,
maksiatnya dan lain sebagainya, boleh menggugat cerai ke pengadilan. Itu namanya hulu dengan tebusan yang ditentukan nanti di sana. Namun kesimpulan berikutnya, jika istri minta cerai tanpa sebab yang jelas, yang tadi suaminya baik-baik saja, hanya karena mungkin ekonominya lemah, ya, hanya keterbatasan apa, maka si istri tidak akan pernah mencium bau surga, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala seberapapun dia ibadahnya banyak. Itu barangkali yang bisa dipegang hari ini, ya, dari penjelasan kitab Tafsir Al-Baghawi. Saya hanya bisa menyampaikan saja, wallahu a'lam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Insya Allah nanti ketemu lagi pertemuan berikutnya. Masya Allah, ternyata ayat Al-Quran itu mengandung, diantaranya mengandung penjelasan fikih, ya, yang kalau kita bahas dari para ulama itu menambah pemahaman kepada kita. Dan terakhir saya lupa nih, ayat berikutnya penting. Apapun terakhir ayat terus, maaf terlewat. Ini penting, ya. Wa tilka hududallahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Maaf kelewat. Dan itulah ketentuan dari Allah yang telah dijelaskan kepada keduanya, liqaumi ya'lamun. Ini menjadi titik penting, Bu, ya. Itulah ketentuan dari Allah yang telah dijelaskan kepada kalian berdua jika kalian mengetahui. Jadi maksudnya, Bu, ketentuan-ketentuan tadi akan dilaksanakan bagi orang yang tahu, yang paham ilmu syariat agama. Tapi yang nggak tahu tidak akan melaksanakan, betul nggak, Bu? Banyak kan ya yang suami bertahun-tahun tidak menceraikan padahal istri anaknya tersiksa, ya. Banyak istri yang menggugat cerai tanpa sebab karena hukum-hukum ini berlaku bagi mereka, ya, bagi mereka yang mengetahui pemahaman ilmu agama. Jadi kita, anak kita jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak memahami syariat agama, sehingga rumah tangganya menjadi biang dosa, menjadi jauh keluarganya dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Walakumikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.